Udara sekarang rasanya makin hari makin panas. Keluar rumah di siang hari makin gak nyaman. Asap kendaraan, debu, bikin udara terasa pengap. Jadi tambah panas. Belum lagi orang-orang yang rokok sembarangan. Kalau mau nyaman, masa iya kita harus di ruangan dan pakai AC? Padahal itu kan boros energi. Jalan raya juga kotor. Banyak sampah dibuang sembarangan. Taman-taman dan tempat teduh makin jarang. Pohon-pohon makin sedikit karena banyak ditebangi. Lahan kosong jadi mall dan gedung-gedung bertingkat. Gak heran deh, makin sering banjir di mana-mana. Air bersih yang dulu gampang dapetinnya, sekarang juga harus beli. Kendaraan makin banyak tiap hari. Macet jadi makin menggila di kota-kota. Banyak orang yang nggak peduli. Semua maunya naik motor atau mobil pribadi. Ya, gimana lagi? Memang belum banyak pilihan transportasi umum yang oke. Seperti apa ya jadinya nanti kalau makin banyak yang nggak peduli? Bahan bakar pasti akan makin langka. Padahal kebutuhan makin banyak. Masih banyak orang di daerah yang belum dapat listrik. Tapi kita malah sering gak mau hemat. Yang penting terang, sejuk, pakai AC, pakai komputer, pakai kendaraan pribadi, nonton TV, pakai listrik sepuasnya. Sekarang cuaca juga sering gak bersahabat. Berganti-ganti dengan cepat. Siang hari panas banget. Tapi bisa aja setelah itu tiba-tiba turun hujan deras banget. Musim hujan dan kemarau datang gak menentu. Iklim mulai berubah. Seandainya masih banyak pohon rindang, taman yang teduh, lapang dan nyaman. Hutan yang gak ditebangi, kaya aneka tumbuhan dan hewan. Transportasi umum juga nyaman. Pasti deh, udara jadi lebih sehat. Lebih banyak air bersih yang bisa tersedia. Sebetulnya pasti ada yang bisa kita lakukan. Banyak yang bisa kita lakukan. Kita bisa tidak masa bodoh, bisa lebih peduli. Karena nanti kita juga kan yang akan tinggal di bumi ini. Pasti ada di luar sana yang juga mau bersama kita lakukan sesuatu untuk masa depan yang lebih baik. Yuk kita buktikan, kita anak muda pasti bisa. British Council mengajak dan membina anak-anak muda yang punya kepedulian, komitmen, dan kegiatan nyata untuk bantu atasi masalah lingkungan dan perubahan iklim untuk bergabung bersama-sama dalam kegiatan Climate Change British Council. Latar belakang saya melakukan upaya mengatasi perubahan iklim adalah beberapa program yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, antara lain pembangunan mikrohidro untuk kawasan terpencil di Garut yang belum ada listrik, kemudian juga pemanfaatan geotermal, yaitu direct use untuk industri akar wangi di Garut. Saya tidak langsung memberikan manfaat tidak hanya secara ekonomi, tapi juga sosial dan juga lingkungan. Saya terlibat dengan program-program British Council sejak tahun 2009 bersama 6 orang pemuda Indonesia lain mendapatkan materi berupa project management dan juga leadership skills untuk mengembangkan atau melaksanakan proyek-proyek ramah lingkungan tadi. British Council memiliki international exposure. Saya terlibat lebih jauh, yaitu terpilih untuk mewakili Indonesia sebagai International Climate Champions ke Konferensi Perubahan Iklim di Copenhagen. Saya di sana terlibat dalam bagaimana negosiasi negara-negara untuk menentukan ratifikasi beberapa protokol ataupun juga kesepakatan tentang perubahan iklim ini. Setelah saya ikut British Council, saya dapat kesempatan untuk ikut pelatihan tentang leadership dan social entrepreneur di Vietnam. Climate Generation ini menurut saya penting, kami sebagai generasi muda yang melakukan suatu kegiatan akhirnya bisa terjaring dan action langsung. Kegiatan Climate Generation-nya itu tidak hanya kompetisi, tapi seperti lebih ke bimbingan dari leadership-nya, dari social entrepreneur-nya, dari materi-materi tentang perubahan iklimnya, itu semua dikemas secara bagus sehingga kami menjadi seorang leader yang memang bisa untuk action langsung di lapangan. Program yang saya kembangkan bersama komunitas ini berangkat dari meningkatnya kerusakan lingkungan akibat dari degradasi hutan.
khususnya di kawasan Danau Murut mencapai ratusan hektar yang mengakibatkan krisis pangan tahun 2004 di Tulungagung. Sehingga saya melakukan beberapa kegiatan, yaitu program konservasi danau berbasis masyarakat. Dengan kegiatan yang pertama adalah penghijauan lahan kritis pada hutan-hutan kawasan Danau Murut. Kita melakukan kegiatan yang kedua adalah konservasi sungai ramah lingkungan untuk mencegah kelongsoran di das Danau Murut menggunakan terasiring, penataan batu kosong, kemudian penanaman tanaman herbal di area sungai Danau Murut dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air, menjaga keberlangsungan biota sungai. Kegiatan selanjutnya yaitu pemberdayaan komunitas. Jadi mulai tahun 2007 dengan melakukan berbagai pelatihan, pelatihan pembuatan pupuk bokasi ini dalam rangka untuk menekan ketergantungan petani terhadap pupuk kimiawi. Kita melakukan sosialisasi ke pelajar dan ke radio komunitas. Saya rasa satu hal yang paling bermanfaat dari keikutsertaan saya dalam aktivitas di British Council adalah kepercayaan British Council bagi kami generasi muda untuk berbicara maupun engage atau terlibat dengan banyak pengambil kebijakan yang sangat penting di dalam dunia perubahan iklim. Kemudian kami juga diberi kepercayaan untuk berbicara di depan umum, berbicara di banyak forum, dan itu adalah hal yang sangat membantu kami untuk mendapatkan di samping network juga kemampuan untuk bisa bergaul maupun mempengaruhi dan juga bernegosiasi serta mempengaruhi banyak sekali pemangku kepentingan yang levelnya berbeda-beda, dan saya rasa British Council sangat membantu dalam hal itu. Saya pernah berbicara sebagai generasi muda di depan Parlemen Skotlandia. Waktu itu saya mewakili negara berkembang untuk memberikan masukan tentang pembuatan undang-undang perubahan iklim di Scotland, jadi tentang climate bill di Skotlandia. Nah, saya sekarang sedang berusaha untuk mempromosikan, katakanlah, bagaimana supaya Kementerian BUMN ini bisa mempunyai keterlibatan secara kelembagaan di dalam upaya-upaya negara untuk mempunyai aksi tentang perubahan iklim yang jelas gitu. Mempromosikan kemampuan BUMN perbankan khususnya serta BUMN sekuritas untuk mendukung mekanisme pendanaan dalam skema REDD. Disitulah saya ingin kementerian ini punya semacam drive gitu ya, semacam direction untuk mendorong BUMN itu mengatakan bahwa perubahan iklim itu penting untuk diperhatikan dan Anda sebenarnya bisa melihatnya sebagai kesempatan dan juga sebagai ancaman. Menurut saya perubahan iklim adalah kesempatan untuk berubah. Berubah dari apa? Berubah dari cara-cara yang selama ini salah dan merugikan baik kita maupun alam di mana kita hidup. Perubahan iklim adalah kesempatan untuk meninggalkan cara-cara yang salah itu dan beralih ke cara yang baru. Cara yang baru di mana ekonomi kita berbasis konservasi, di mana yang kita perhatikan adalah kepentingan jangka panjang dan bukan kepentingan jangka pendek. Saya Goris Mustaqim, saya mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk mulai peduli terhadap perubahan iklim. Saya yakin generasi muda bisa berbuat nyata untuk lingkungan rumah, sekolah, maupun komunitasnya. Karena kita hidup tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk masa depan. Dengan kita peduli lingkungan, kita akan menjadi bagian dari solusi untuk dunia yang lebih baik. Ayo kita menjaga lingkungan dan melakukan suatu kegiatan langsung. Mari bersama-sama menyelamatkan lingkungan di Indonesia ini untuk mencegah terjadinya pemanasan global yang semakin meluas. Jadi saya yakin Anda pun bisa. Saya yakin siapapun Anda dan apapun yang Anda lakukan, Anda bisa melakukan perubahan ini. Dan saya yakin Anda bisa menemukan sisi Anda sendiri untuk melakukan perubahan. Mari bergabung dengan kami.